Pemirsa, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.499 pulau dengan bentang lautan seluas 3,25 juta kilometer persegi dan 2,55 juta kilometer persegi zona ekonomi eksklusif. Dengan angka di atas kertas yang luar biasa itu, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Salah satu yang sedang dikembangkan adalah ekowisata bahari atau konsep wisata yang bertujuan untuk mencapai hubungan yang lebih berkelanjutan antara alam, sosial budaya, ekonomi, dan menyajikan nilai edukasi pada setiap produk wisata yang ditawarkan. Lalu, sudah seperti apa pengembangannya saat ini? Apa saja masalah yang dihadapi dalam pengembangan ekowisata bahari? Dan bagaimana memastikan kelestarian alam dan keterlibatan masyarakat lokal dalam ekowisata bahari? Kita akan diskusikan bersama narasumber kompeten di bidangnya. Saya Eliza Hasan, inilah Green Talk. Ya, saat ini sudah bergabung Bapak Franciscus Saverius Teguh, staf ahli bidang pembangunan berkelanjutan dan konservasi Kemenparekraf. Lalu juga ada Bapak Imam Mustafa Zainuddin yang merupakan Marine and Fisheries Program Director WWF Indonesia, serta ada Mbak Rani Bustari, Sekjen Perkumpulan Usaha Wisata Selam Indonesia atau PUWSI. Saya langsung ke Pak Frans Teguh. Pak Frans Teguh, ini kalau kita lihat kan bahwa sebenarnya di tahun 2021 lalu Kemenparekraf dan juga KKP berniat untuk mengembangkan wisata baharinya di Indonesia, yang ini salah satunya adalah untuk pemulihan ekonomi atau dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bisa dijelaskan terkait dengan hal ini, Pak? Kolaborasi itu menjadi sangat penting dalam pengembangan pariwisata, khususnya di pariwisata bahari. Karena portofolio produk wisata bahari ini dalam kaitan dengan produk-produk wisata ini kan kita mengenal ya, ada wisata pantai, coastal zone, ada surfing, sunbathing, ya, parasailing, ada beach games, ya, bentang laut itu ada cruise, ada yacht, ya, kayaking di laut, dan juga misalnya bawah laut ada diving dan snorkeling. Nah, semua ini potensi yang kita miliki karena kita harus rawat dan harus jaga, kita kembangkan. Dan kami melihat potensi ini yang kita garap bersama-sama dengan teman-teman dari KKP untuk mendorong agar semuanya bisa tetap dilestarikan, dirawat. Terumbu karang misalnya, coral transportation atau coral bleaching, tapi juga kita perlu manage yang optimal. Nah, kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang konkret dalam skema ini. Misalnya kita menurunkan dalam peraturan teknis seperti penanganan sampah laut di destinasi wisata, termasuk juga destinasi wisata bahari. Sehingga ini semuanya bisa secara optimal dengan pengembangan yang terpadu. Jadi pengembangan terpadu ini berarti juga memastikan attraction-nya yang bagus dan juga mengelola pengunjungnya yang juga lebih optimal. Tadi Anda katakan terkait dengan skema, Pak Frans Teguh. Skema-skemanya seperti apa sih ini untuk menghidupkan kembali lokasi-lokasi wisata bahari di Indonesia ini sebenarnya? Boleh dijelaskan terkait dengan skema itu, Pak Frans? Ya, skema itu kan kita dorong melalui tahapan pengembangannya. Jadi ada pengembangan dalam kaitan dengan rintisan, ada juga untuk revitalisasi, pemulihan, dan juga untuk perluasan. Nah, dalam konteks ini kami di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mendorong misalnya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Jadi kita mendorong upskilling, reskilling kepada pengelola-pengelola pariwisata bahari di destinasi-destinasi prioritas kita, destinasi-destinasi unggulan kita, agar semuanya itu bisa memastikan penyelenggaraan pelayanannya, termasuk juga amenitasnya, aksesibilitasnya, itu juga terintegrasi secara lebih terpadu, karena kita harus memberikan kesan atau katakan pengalaman yang terbaik di dalam menawarkan produk-produk wisata bahari kita. Daerah mana saja, Pak Frans Teguh, ini yang menjadi fokus pengembangan ini? Ya, sebetulnya di
dalam RPJM itu sebenarnya kita punya destinasi prioritas dan destinasi super prioritas. Ya mungkin kita mengenal ada 5 destinasi super prioritas di Indonesia seperti Mandalika, Lombok, ada Labuan Bajo di Flores di NTT, Likupang, Manado, Sulawesi Utara, ada Danau Toba di Sumatera Utara dan Borobudur di Provinsi Jawa Tengah. Termasuk juga dengan destinasi-destinasi unggulan lain seperti Bali dan destinasi unggulan. Karena kita punya Coral Triangle yang sekarang menjadi kekuatan dari karang dunia kita, membentang dari Raja Ampat, Manado, Togean, Wakatobi, Komodo. Jadi sebetulnya Indonesia seperti tadi disampaikan, Indonesia punya potensi bahari yang luar biasa dan ini yang harus kita dorong, kita kembangkan. Nah, yang kita kembangkan dan kita kerjakan ini adalah menuju kepada pariwisata bahari yang berkualitas dan berkelanjutan. Baik, Mas Imam, tanggapan Anda? Iya, saya pikir kita tidak akan berargumen, semua orang pasti setuju bahwa Indonesia memiliki potensi pariwisata yang bahari yang cukup luas ya, seperti yang sudah disebutkan Pak Teguh tadi, selain Pak Frans tadi, selain negara kepulauan, tapi kita juga menjadi pusat keanekaragaman hayati laut global yang dinamakan Coral Triangle, ada di 6 negara. Kalau di darat ada Amazon, mungkin semua udah pada kenal. Tapi kalau di laut namanya Coral Triangle. Dan dari 6 negara itu, Indonesia wilayahnya paling luas di Coral Triangle, bahkan disebut sebagai jantungnya Coral Triangle. Dan juga destinasi lokasi yang levelnya itu global, bukan hanya sebuah destinasi wisata bahari yang lokal ya. Name it, misalkan ada Raja Ampat, ada Derawan, ada Alor, tadi Pak Frans juga menyebutkan ada Labuan Bajo, kemudian Wakatobi, Bunaken dan lain sebagainya. Namun itu hal yang anugerah oleh Tuhan dimiliki Indonesia, tapi kita harus juga mengelolanya dengan baik ya. Dan daerah-daerah itu adalah daerah-daerah yang habitat kritis untuk laut. Jadi kayak itu kan taman nasional laut atau kawasan konservasi perairan laut yang memang lokasinya indah, namun dia penopang untuk ekosistem laut, sehingga wisata-wisata atau tujuan wisata tersebut harus dikelola dengan spesifik, bukan sebuah mass tourism, karena itu wisata daerah yang critical habitat. Dan pasti saya yakin Indonesia bisa untuk menuju ke sana. Tapi Anda melihat sekarang, sudahkah kita menuju ke sana, Mas Imam? Sebenarnya sebagian sudah tentunya ya, namun sebagai kita harus selalu improve karena degradasi lingkungan itu kan masih terjadi terus di dunia dan juga di Indonesia ya. Sehingga kita harus selalu meningkatkan yang sudah, tapi kemudian harus memperbaikinya, karena misalnya bahwa di satu sisi kita punya banyak anugerah tadi, tapi kemudian di yang saya lebih agak fokus ke ekowisata bahari di lokasi-lokasi yang premium tadi ya. Dan itu adalah karena tadi kawasan konservasi, sehingga perlu banyak special approach ke lokasi-lokasi tersebut. Misalnya bahwa ini bukan didorong ke mass tourism, tapi quality tourism atau specific tourism. Terus kemudian di lokasi tersebut tuh masih banyak hal yang perlu ditingkatkan ya. Misalnya kayak carrying capacity, tourism kota, kapasitas daya dukung wisata, karena ini ekowisata yang pada dasarnya kalau ekowisata itu kan kemudian banyak referensi, itu minimal harus memiliki 3 kriteria, tidak bisa semuanya ngeklaim ekowisata kan. Dan itu adalah misalkan berbasis alam, jadi objek wisatanya, destinasinya harus alam. Kemudian yang kedua juga ada unsur edukasi dan konservasi. Dan yang ketiga harus memiliki perencanaan untuk pengelolaan yang berkelanjutan. Nah, 3 unsur ini yang kemudian karena objek wisatanya ini alam, yang kemudian objek wisata ini harus dikelola dengan baik. Nah, dengan itulah makanya ilmu-ilmu untuk pengelolaan lingkungan terkait dengan pariwisata segala macam sangat perlu diindahkan dan juga perlu ditingkatkan secara terus-menerus ya, karena dinamika perkembangan di lapangan juga terjadi, begitu Mbak. Ya, karena kalau kita berbicara ekowisata tentunya tadi yang diharapkan ada yang merawat, menjaga, kemudian kita juga bisa melestarikan dan melindungi di situ sebenarnya. Oke, Mbak Rani, Anda sendiri melihat apa yang sudah dilakukan sekarang saat ini seperti apa? Dilihat dalam waktu perubahan 10 tahun terakhir ini, memang wisata bahari Indonesia itu semakin booming ya.
kalau khusus dari wisata selam yang kita dikategorikan sebagai wisata minat khusus yang tidak semua orang bisa berwisata selam dengan menggunakan peralatan scuba. Dan ini terlihat sekali perubahannya dalam 15-10 tahun terakhir. Sudah lebih banyak masyarakat dari Indonesia sendiri, dari dalam negeri sendiri yang ikut wisata selam. Dan ini menunjukkan bahwa memang booming sekali wisata bahari ini. Dan yang harus dilakukan ya memang seperti yang disebutkan Mas Imam tadi, wisata yang dengan daya tarik alam ini tidak bisa kemudian disamakan dengan wisata-wisata lain dengan pendekatan mass tourism. Karena semakin banyak tekanan pengunjung yang datang, itu maka semakin rusak. Padahal kami, ibaratnya main sepak bola, kami ini sebagai penjaga gawang. Kami yang ada di lapangan, kami yang berhubungan langsung dengan alam sekitarnya. Tentu saja kami tidak akan bisa menjual kalau misalnya lautnya rusak. Artinya ya bagaimanapun kami juga harus menjaga apa yang ada di alam sekitarnya yang menjadi tempat usaha kami untuk bisa tetap menampilkan daya tarik yang seperti selalu dipromosikan. Seperti itu Mbak Elisa. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Mbak Rani, Mas Imam, dan juga Pak Frans Teguh. Usai jeda, pemirsa Green Talk akan kembali. Bilang dikatakan sebagai penjaga gawang, seperti itu. Tentunya sebagai penjaga gawang akan melihat bagaimana gerak-gerik para pemainnya, kondisi, dan lainnya. Nah, pasti Anda juga mengetahui apa yang memang harus dibenahi di sini. Apa yang salah sebenarnya di sini yang harus diperbaiki. Menurut Anda apa? Dari sudut pandang pengusaha, memang kita berusaha melakukan apa yang kita bisa di lapangan ya. Cuman memang seperti yang dikatakan Pak Frans juga, laut kita ini sangat luas dan tentu saja itu bukan excuse untuk kita tidak melakukan sesuatu yang maksimal. Dan betul sekali Pak Frans menyebutkan bahwa kita butuh kolaborasi dan tidak bisa masing-masing dilakukan sendiri-sendiri misalnya. Kalau tidak salah tahun 2017 itu sebenarnya pemerintah dari Kemenparekraf sudah menetapkan ada 11 destinasi wisata selam prioritas ya, termasuk yang disebutkan Mas Imam tadi, ada Alor, Togean, Wakatobi, Banda, Raja Ampat dan sebagainya. Dan ini tidak bisa dibebankan kepada operator di masing-masing tempat, tidak bisa dibebankan kepada pemerintah daerah di masing-masing tempat. Ini memang harus dikerjakan, dikeroyok rame-rame. Apa yang kita mesti lakukan untuk menjaga supaya daerah-daerah itu tetap lestari. Bagaimana kita mengatur pengunjung yang datang, bagaimana kita bisa mengatur promosi agar segmentasinya tepat, pengunjung yang datang tidak memberikan tekanan terlalu banyak. Dan kemudian bagaimana juga dengan masyarakat sendiri juga ikut berperan aktif terhadap lingkungan, untuk menjaga lingkungan di sekitarnya. Dan kalau Mbak bisa perhatikan, mungkin kami inilah yang akan berteriak paling kencang ya, atau berteriak lebih cepat ketika terjadi satu masalah di laut. Sebagai operator yang berada di lapangan, tentu saja kami akan menjadi orang pertama yang melihat jika terjadi perusakan atau terjadi distraksi, terjadi degradasi terhadap laut di sekitar tempat usaha kami. Dan tapi kami tentu saja tidak bisa melakukannya sendiri, dan itu butuh bantuan dari masyarakat, butuh bantuan juga dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, tentu saja juga butuh bantuan dari teman-teman LSM seperti dari Mas Imam juga. Dan ini yang sebenarnya kami perlukan untuk itu. Dan juga menjadi tantangan karena lokasi-lokasi kami yang banyak yang remote area begitu, Mbak Elisa. Seperti di Togean, seperti di Raja Ampat, itu banyak tempat-tempat yang memang jauh di luar jangkauan. Dan ini yang menjadi tantangan kita semua. Oke, baik. Nah, kalau saya kembali ke Pak Imam atau Mas Imam ini kan tadi ya menjawab apa yang dikatakan oleh Mbak Rani, bahwa sebelumnya ini kalau terkait kolaborasi kan WWF juga telah bekerja sama. Ini bekerja sama dengan instansi pemerintah, juga swasta di sini untuk pengembangan ekowisata. Dari pengalaman Anda, ini tantangan dan masalah apa sih sebenarnya yang sering sekali muncul dalam pengembangan ekowisata bahari saat ini? Ya, yang jelas saya ingin mengaminin bahwa kemitraan itulah kunci utamanya, dan itu hal yang gampang-gampang susah, tapi cenderung kalau tidak punya vision yang sama kemudian agak challenges ya. Nah, kemudian dari pengalaman kami ketika kami punya, akhirnya kan kemudian harus membangun insentif apa yang membuat kita duduk bersama ya. Kalau
Bu Rani dengan pengusaha clear bahwa itu karena objek bisnisnya atau wisatanya sebenarnya sebagian besar sudah sangat respect terhadap alam, tapi somehow kadang-kadang perlu ditingkatkan ketika nulitnya. Misalnya ya, ketika best practice, kami sebut best practice, misalkan guide-nya misalnya sebenarnya sangat care dengan lingkungan, misalkan untuk misalkan nyelam dengan penyu segala macam begitu, tapi kemudian karena customer-nya meminta pengen foto karena rasa sayangnya deket-deket, kemudian menyentuh misalnya gitu, itu kemudian sebenarnya rasa yang tidak salah bahwa sayang pada lingkungan, namun caranya kadang-kadang perlu di-educate gitu, dan itu perlu edukasi, awareness sangat perlu ke sana. Dan tantangan berikutnya sebenarnya kepada terutama kemudian kalau kami membagi itu ketika daerah yang sedang dikembangkan sama daerah yang maju begitu. Nah, sedang yang daerah yang dikembangkan itu rata-rata seperti Bu Rani bilang, dan saya yakin Pak Man juga lebih memahami dari saya, bahwa destinasi wisata itu banyak kan di remote area, kayak Wakatobi, Kon bahkan yang ada di Laut Seram yang disebut pasar ikan segala macam. Nah, di sana banyak kan kemudian potensi banyak, best practices mungkin mudah karena masih dikembangkan. Problemnya adalah akses market, kasih ke sana, dan masih sangat terbatas bisa sampai sana, misalkan liveaboard sampai ke sana. Namun liveaboard itu ada positifnya, ada negatifnya, ada tantangannya, bukan negatif, tapi tantangannya ketika liveaboard itu ya mungkin porsi untuk berbagi dengan lokal community karena dia bawa semua barangnya juga sudah. Tapi ini mekanisme bisa diatur ya, gimana cara sharing benefit ke sana gitu. Banyak dilakukan ke sana. Nah, sedangkan yang sudah maju itu karena sudah ya maju itu karena pengusaha udah banyak di sana segala macam. Kadang-kadang untuk memenuhi kriteria prinsip responsible tourism agak berat. Misalnya kan pemerintah punya aturan sepadan pantai misalnya gitu ya. Sempadan pantai yang 100 meter dari pantai, tapi di sana sudah ada kafe, sudah ada hotel mungkin. Nah, gimana cara ngaturnya ini misalnya ya. Kemudian atau juga carrying capacity, karena sudah banyak pengusaha di sana sehingga carrying capacity itu cenderung mungkin membatasi. Namun ini bagian dari yang kita sebut bahwa ini adalah minat khusus, dan atau sebenarnya keyword yang kami pengen selalu komunikasikan dan exercise dengan semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, adalah bagaimana membangun ekowisata ini underline-nya adalah kualitas bukan kuantitas. Jadi bukan jumlah namun kualitasnya, karena untuk mengejar ekonomi itu bukan ekonomi value dari tourism ini bukan hanya karena jumlahnya banyak, tapi quality pun bisa dijual lebih dari quantity gitu, dan banyak negara juga menjual quality daripada quantity. Dan saya pikir ini saatnya Indonesia dengan berbagai macam potensinya, kita harus memprofiling, memarketingnya adalah lebih, mempaketnya adalah sebagai wisata yang berkualitas daripada yang kuantitas yang cenderung mass tourism, dan ya mungkin ekses dari mass tourism itu juga banyak ya yang harus dikelola. Jadi risikonya lebih banyak juga. Baik, apalagi juga tadi kalau berbicara dengan mass tourism, ini kuantitas yang banyak salah satunya juga menyebabkan kerusakan tadi, jadi lebih berdampak sebenarnya ya. Oke, Pak Frans Teguh, ini kan tadi kalau dibilang kuncinya juga tadi kemitraan atau kolaborasi dan juga edukasi. Ada daerah prioritas, ada destinasi unggulan, dan juga daerah lain yang memang menjadi yang masuk dalam skema itu. Nah, sejauh ini bagaimana Pak kondisi daerah-daerah tersebut, Pak? Ya, saya kira pemetaannya jelas. Jadi ada destinasi atau daerah yang istilahnya baru mulai dengan tahap perintisan, ada yang sudah berkembang, ada yang sudah maju. Tadi Pak Iman sudah menyampaikan, bahkan ada daerah yang perlu kita revitalisasi. Jadi memang yang kita dorong atau yang perlu kita tekankan di sini adalah total football. Jadi ada orkestrasi yang memang mulai dari para pelaku, teman-teman tadi ya, seperti Bu Rani sampaikan tadi sebagai operator, pengelola di kawasan, tapi juga aspek regulasi, kerjasama keseluruhan pentahelik, saya kira ini sangat penting. Jadi saya melihat lokasi-lokasi kita ini mempunyai potensi menjadi premium experience.
Tapi yang menjadi tantangan kita itu adalah mengelolanya. Dan saya pikir yang harus kita tonjolkan itu adalah kemewahan-kemewahan alami yang harus juga menjadi ciri dari setiap lokasi kita. Dan ini yang tentu perlu kerjasama antara masyarakat dengan regulasi yang jelas. Nah, saya pikir yang paling mendasar ini soal visitors management. Ini penting. Jadi aspek regulasi yang nanti bisa mengatur, diterjemahkan dalam manajemen yang baik, sehingga kita bisa tahu kalau misalnya mengunjungi destinasi yang ekowisata bahari, berarti dia harus tahu juga apa yang boleh dilakukan di sana dan apa yang tidak boleh. Nah, tadi refleksi yang bagus sekali dari Pak Iman. Jadi ketika misalnya destinasi bahari ini ada yang sudah berkembang, gimana mengenai tata ruangnya, bagaimana garis sepadan pantainya harus diatur. Ini hal-hal yang memang kami perlu berkoordinasi, saya katakan perlu berkoordinasi karena memang ada kewenangan-kewenangan yang juga ada di para pihak yang lain, termasuk tadi ya teman-teman pemerintah daerah. Jadi kita mendampingi, kita mengadvokasi agar seluruh ekosistem kepariwisataan yang nantinya akan memberikan layanan yang terbaik ini benar-benar optimal. Karena kalau tidak terjadi seperti itu ya saya kira pengalaman bagi wisatawan ini akan berkurang. Jadi saya kira itu hakikat dari bagaimana kita perlu mendorong apa yang saya katakan sebagai total football dalam pengelolaan pariwisata termasuk juga di pariwisata bahari ini. Ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Frans, Pak Imam dan juga Mbak Rani. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama. Coba kembali lagi ke Mbak Rani. Mbak Rani tadi kalau dilihat dengan kondisi yang ada saat ini bahwa kita memang masih mencoba untuk mengejar kembali terkait dengan wisata bahari kita saat ini, tapi Anda sendiri melihat tantangan yang memang masih ada saat ini atau masalah yang masih ada saat ini yang paling besar masih selalu dihadapi oleh para pelaku usaha ekowisata bahari itu apa sih Mbak? Selain memang tadi yang kolaborasi ini memang masih menjadi salah satu kunci ya. Yang pasti kalau yang kami hadapi ya yang paling utama adalah accessibility, Mbak. Tempat-tempat usaha, tempat-tempat yang berdaya tarik bahari yang luar biasa itu memang sangat jauh, dan secara connectivity juga itu menjadi persoalan karena untuk jalur pesawat, rute pesawat juga tidak cukup terkoneksi dengan baik. Misalnya tamu-tamu yang ada di Bali untuk ke Papua itu juga harus transit yang lebih lama dan lebih susah ketimbang dari Jakarta. Hal semacam ini yang menjadi PR. Dan yang kedua, untuk saat ini pasca pandemik, selama pandemik ini berlangsung juga sektor wisata ini sangat rentan dengan certainty, Mbak, dengan uncertainty. Ketidakpastian itu seolah-olah menjadi momok ya bagi industri wisata ya. Dan dengan kondisi yang seperti ini, banyak hal yang tidak certain, tidak pasti, peraturan kemudian berubah, kemudian dinamika situasi juga sangat dinamis sekali. Ini yang membuat kita agak susah. Dan seperti yang Pak Frans sebutkan, banyak pihak yang berperan sebenarnya di sektor wisata bahari ini, Mbak Elisa. Jadi tidak hanya Kementerian Pariwisata, tidak hanya Dinas Pariwisata, tapi ada juga Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada Dinas Perikanan, kemudian ada Taman Nasional. Begitu banyak pihak yang harus kami hadapi, kami harus berurusan ketika menjalankan usaha, dan banyak dari lembaga-lembaga ini juga peraturannya kadang-kadang ada yang kurang sinergis, kurang sinkron begitu. Ini yang kadang-kadang membuat kita jadi susah, karena sebenarnya dari pengusaha sendiri, dari pelaku usaha sendiri, kami berharap ya kami kan sebagai pelaku ya, dengan apa yang ditentukan oleh regulator kami pasti akan jalankan. Tapi yang pasti kami minta certain saja, oke, peraturan yang harus kami ikuti adalah seperti ini. Syarat yang harus kami penuhi adalah seperti ini. Saya pikir begitu, akan sangat luar biasa ketika bisa terjadi komunikasi yang sangat intens, kolaborasi yang sangat bagus antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kelautan ya. Ada banyak hal juga yang kami juga ingin selalu menjadi mitra pemerintah untuk berdialog bersama-sama membangun sektor wisata bahari.
Demikian, Alisa. Ya, Pak Frans, boleh tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Ini memang menjadi salah satu keluhan juga bagi para pengusaha untuk ke depannya akan seperti apa. Karena tadi ya ketidakpastian ini mungkin semua dirasakan oleh semua lini atau semua sektor. Bahkan juga sinkronisasi kebijakan ini mungkin menjadi salah satu penghambat dalam ekowisata bahari kita sebenarnya, Pak Frans. Ya, betul Mbak. Saya kira apa yang di-highlight oleh Bu Randi ini kan suara masyarakat, suara industri yang tentu sangat penting sekali kami jadikan sebagai input dalam memformulasikan kebijakan. Memang yang saya perlu garis bawah ini memang level of playing field ini yang mungkin harus kita skenariokan dengan baik sehingga betul ya. Jadi orkestrasi dalam penanganan pariwisata bahari ini benar-benar optimal. Karena tantangannya selain tadi akses, ya, juga infrastruktur, SDM, saya kira adalah bisnis modelnya dan juga manajemen model. Ini yang saya kira juga menjadi penting untuk kita dorong dan kita juga mencatat bahwa memang sebagai karakter wisata minat khusus, ini informasi menjadi sangat penting. Tadi Mbak Rani meng-highlight soal uncertainty, ya itu betul. Tapi sekaligus juga adalah tantangan bagi kita adalah informasi yang clear dan concise. Jadi misalnya ketika ada searching atau googling terhadap informasi di Togean misalnya atau Raja Ampat saat ini, hari ini, real time seperti apa, ini yang juga menjadi kendala kita karena sering informasi ini jadi bias atau banyak sekali versi. Jadi saya kira ini tantangan karena memang ciri khas dari wisata minat khusus ini sebetulnya dia begitu powerful karena dia mempunyai special interest. Jadi spesial itu berarti tidak sama dengan yang mass tourism. Nah, tentu dia perlu persiapkan secara lebih jauh dan bahkan dia perlu ketahui apa saja sih yang saya boleh lakukan di sana, kapan saya bisa menyelam di musim yang ini seperti apa, bagaimana dengan keragaman dan sebagainya. Jadi saya kira hal-hal seperti ini yang menurut saya penting sekali kami membangun kolaborasi ya sekali lagi karena soal cuaca, soal arus, soal keindahan alam atau bahkan kerusakan-kerusakan ekologis itu juga harus juga menjadi catatan kita. Jadi saya kira betul Mbak Elisa, jadi kita menaruh perhatian untuk memformulasikan kebijakan yang lebih berbasis ekosistem kepariwisataan karena itu lintas dimensi, kita berurusan dengan banyak pihak dan kita ingin ada satu pesan sangat jelas bahwa kita punya destinasi atau lokasi wisata yang premium seperti ini, berarti ini harus juga kita bisa jaga, kita bisa olah dan bisa kita monetisasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan dan desa-desa wisata yang ada di situ juga ikut ya dalam menikmati katakan manfaat dari aktivitas wisata tersebut. Nah, berarti kan itu tadi kalau masuk lagi ke bisnis modelnya dong berarti ya Pak Frans Teguh. Nah, kalau kita berbicara bisnis model, ini kan juga tadi sempat dikatakan oleh Mas Imam sebelumnya ada kualitas versus kuantitas. Ini kan bisa menjadi sebuah bisnis model yang bisa pada akhirnya ini juga melindungi lingkungan sekitar atau alam yang memang kita gunakan di sini. Anda menanggapi terkait dengan bisnis model seperti ini bagaimana Pak Frans Teguh? Ya, saya kira betul. Bisnis model yang dedicated kepada value for money. Jadi artinya sebetulnya kualitas produk kita ini karena resources kita memang sangat bagus, sangat luar biasa. Ini kan harus dikerjakan atau harus dikelola dengan nilai-nilai yang profesional pasti. Nah, akhirnya kita berikan sesuatu yang outstanding kepada konsumen, kepada wisatawan. Sehingga akhirnya lebih banyak values-nya daripada volume-nya. Jadi saya kira paradigma mengenai tadi ya quantity atau quality, saya kira saya sangat setuju untuk wisata-wisata minat khusus di Indonesia itu lebih berorientasi kepada quality, lebih mengutamakan values ketimbang volume. Jadi saya kira kenapa pada akhirnya values yang tinggi itu juga memberikan nilai atau value for money yang tinggi juga dan semestinya meningkatkan kesejahteraan, memperluas lapangan pekerjaan kita dan ujung-ujung
kesejahteraan masyarakat menjadi sangat baik. Jadi kinerja kepariwisataan kita saat ini pun sudah menuju ke sana, Mbak. Jadi kita mendorong yang lebih berkualitas dan lebih berkelanjutan. Yang lebih berkelanjutan ini berarti aspek ekonomi yang berkelanjutan, aspek sosial budaya juga berkelanjutan, dan terutama mengenai aspek lingkungan. Dan ini yang saya kira sangat kental kaitannya dengan pengembangan pariwisata bahari kita. Oke, baik. Kami masih akan kembali. Nah, Mas Imam, Anda sepakat dengan hal itu kah? Atau mungkin ada prinsip-prinsip apa yang memang harus dipenuhi dalam ekowisata sebenarnya? Baik, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ekowisata itu harus ada 3 unsur minimal gitu ya. Jadi harus berbahasa alam, artinya kan tadi udah direkognisi bahwa bisnis ekowisata ya jualan alam gitu ya, atau objeknya sana. Yang kedua itu unsur edukasi dan juga konservasi, itu sebenarnya untuk memastikan bisnisnya sustainable kan ke sana. Dan yang terakhir itu perencanaan untuk mengelola agar tetap sustainable tadi itu penting, dan itu kuncinya adalah kemitraan. Nah, namun kalau saya boleh menanggapin bahwa di luar tantangan yang saat ini itu dari pengusaha itu uncertainty, dan saya tidak akan masuk ke ranah itu karena saya sudah disebutkan baik oleh Bu Rani dan juga Pak Frans. Tapi sebenarnya dikala kondisi yang tidak terlalu menguntungkan saat ini untuk berpindah pariwisata karena pandemi, saya pikir ini sebenarnya waktunya untuk menata ulang dari pengelolaan di wisata-wisata yang saat ini tanda kutip sedang sepi pengunjung gitu, untuk menata ulang karena beberapa hal yang mungkin menurut kita banyak list yang harus dilakukan, dan yang sudah dilakukan juga sudah ada banyak. Namun ada 3 hal kunci yang mungkin perlu disegerakan gitu ya, karena potensi wisata kita, kawasan konservasi perairan itu saat ini KKP sudah berhasil membentuk 400 lebih kawasan konservasi perairan di Indonesia, yang itu potensi pariwisata baharinya sebagian besar ada di sana. Namun kemudian 3 unsur ini harus segera, kalau yang belum gitu ya. Yang satu adalah carrying capacity ya, tentang tourism. Karena minat khusus, basicnya adalah carrying capacity. Basic carrying capacity adalah basic untuk menata tentang value tadi, of money, quality, segala macam. Di Taman Nasional Darat kayaknya sudah lebih advance menurut kami ya dibanding di laut, karena memang ilmunya berangkat lebih duluan di darat. Kayak misalnya kalau kita naik ke Gunung Semeru, kita harus ngantri dulu kan. Simaksinya itu harus bahkan setahun sebelumnya gitu. Di beberapa gunung pendakian yang populer di Indonesia harus ngantri. Sebenarnya di laut juga sudah ada, misalkan kayak lift board. Kalau kita mau naik ke lift board itu tidak bisa besok minggu kita naik, tapi 1 tahun sebelumnya harus booking dulu gitu. Dan itu kadang-kadang kompetisi ya. Nah, makanya carrying capacity menjadi penting, dan harga itu bisa didorong menuju ke sana, dan ekonomi income dari situ. Yang kedua, tata kelola atau tata ruang pariwisata ini menjadi kunci. Kenapa? Karena pariwisata pengennya kan estetika, rapi, semua itu jelas, keamanan aman, aksesibilitas oke. Nah, itu kuncinya di tata ruang gitu. Nah, banyak bahkan tadi dari 400 kawasan konservasi perairan itu karena baru ditetapkan, jadi masih PR banyak untuk membangun 2 hal tadi. Dan yang ketiga harus disiapkan menurut kami adalah menutup kesenjangan sosial ya, karena banyak contoh juga, tapi juga banyak yang sudah baik. Tapi kemudian biasanya kalau tempat yang berkembang itu masyarakat tidak mampu, lokal itu tidak mampu mengimbangi kecepatan perkembangan bisnis pariwisata yang ada di lokasi tersebut, sehingga seringkali berisiko termarginalkan gitu. Sehingga investasi penguatan terhadap ekonomi lokal, masyarakat lokal itu menjadi penting, karena kalau tidak mereka bisa aja jealous ya. Di beberapa lokasi ada beberapa kejadian karena tidak mendapatkan benefit, kemudian dia malah kontraproduktif dengan merusak objek wisata segala macam gitu. Dan kesenjangan sosial ini perlu di-manage dengan bagus, sehingga ketika apalagi didukung kayak di Bali dengan adatnya segala macam, itu pariwisata bisa menjadi hand in hand dengan para pengusaha, community, dan bahkan pemerintah seharusnya lebih agak ringan. Walaupun sekarang di Bali juga perlu banyak penataan karena sudah cukup maju, dan perlu karena beberapa wisatawan kan mulai komplain tentang crowded segala macam ya. Jadi itu perlu
dibangun lagi. Oke, Pak Frans, nah ini bagaimana tentunya kita mengakselerasikan desa-desa di kawasan wisata supaya siap atau mungkin memastikan agar masyarakat lokal atau memastikan kita bisa bersinergi dengan masyarakat lokal nih, bagaimana caranya Pak Frans? Ya, kami punya program salah satunya adalah mendorong desa wisata. Jadi desa wisata ini sebetulnya cara kita untuk melibatkan masyarakat karena itu adalah community based tourism, berakar bersumber dari sumber daya yang dimiliki. Jadi misalnya di wisata bahari ini kan potensinya banyak. Tadi ada diving ya, salah satu ada surfing, ada yachting atau cruise ya, dan juga ada aktivitas wisata pantai. Dan kita berharap ini link dengan katakan pusat-pusat pertumbuhan, di mana di situ ada masyarakat lokal yang harus kita libatkan dari awal, baik dari perencanaan, dari penyelenggaraan maupun juga kontrol. Menurut saya penting juga kita mempersiapkan juga measurement-nya. Jadi artinya destinasi-destinasi wisata bahari kita ini sudah punya cara atau tools yang kita advokasi ya, karena kami juga sudah punya gerakan untuk melakukan penilaian atau sertifikasi kepada desa-desa wisata atau destinasi-destinasi bahari yang mulai misalnya dengan standar pariwisata berkelanjutan. Nah, standar pariwisata tadi saya kira sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Iman. Jadi pengelolaan yang berkelanjutan, aspek sosial, ekonomi, aspek budaya dan juga aspek lingkungan. Ini saya kira penting. Nah, sekali lagi soal carrying capacity ini saya kira penting juga untuk kita kelola. Termasuk juga apa yang disebut dengan alat limit of acceptable change. Kita perlu juga menghitung dan mengetahui misalnya batas-batas kerusakan ekologis dari terumbu karang yang ada, biota yang hilang dan sebagainya. Itu juga perlu kita komunikasikan sehingga teman-teman wisatawan ini juga teredukasi bahwa mereka hadir juga bisa menjadi bagian dari gerakan regeneratif tourism, jadi memperbaharui, memperbaiki. Jadi ada kecenderungan kita untuk mendorong pariwisata yang lebih bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini bukan hanya bagi komunitas saja, tapi juga wisatawan atau pengunjung juga harus bertanggung jawab. Ya. Saya kira itu beberapa catatan yang menurut hemat saya perlu kita dorong dan kita kolaborasikan. Baik. Nah, terkait dengan masyarakat lokal, Mbak Rani, bagaimana tentunya pengusaha sendiri bersinergi dengan masyarakat lokal? Ya, saya tidak memungkiri ya Mbak bahwa varian dari atau teman-teman dari pengusaha sendiri juga banyak sekali range-nya dari yang teman-teman yang UKM, kemudian dari investasi yang besar, dari lokal maupun yang foreign investment ya Mbak. Jadi saya melihat di banyak lokasi di wisata bahari ada juga teman-teman investor yang berusaha untuk meng-keep arealnya sendiri begitu. Saya tidak memungkiri itu bahwa mereka ingin menyajikan kawasan yang private untuk tamunya sendiri. Kemudian mereka menutup akses kepada masyarakat. Dan kami dari asosiasi berusaha untuk selalu berdialog dengan teman-teman. Pentingnya berasosiasi, pentingnya bersama-sama untuk kita bisa membuka jalur komunikasi ya, supaya balancing distribusi dari distribusi dari ekonomi di pariwisata, sektor pariwisata bahari ini juga merata dengan masyarakat juga. Itu kenapa dari Kementerian Parekraf juga sudah ada community based tourism juga, dari KKP juga ada program community based tourism, ada Desa Wisata Bahari atau Dewi Bahari yang kami juga berusaha untuk involve untuk mengawal teman-teman juga bagaimana supaya kita bisa berperan ya untuk bersama-sama dengan masyarakat menumbuhkan ini. Karena kalau kita lihat Mbak, investor itu juga kalau dari luar itu kan ownership-nya terhadap kawasan itu sebenarnya kurang juga gitu kan. Jadi akan sangat bagus sekali jika kita bisa menumbuhkan kecil-kecil small best practice dari komunitas, dari masyarakat sekitar yang mereka mempunyai ownership yang tinggi. Tentunya kalau mereka mempunyai ownership yang tinggi, mereka juga mau menjaga lingkungannya itu dengan sepenuhnya. Seperti itu, Mbak.
Oke, Mas Imam, kita ingat waktu itu terkait dengan pemerintah sempat menawarkan pulau-pulau kecil kita ini untuk diadopsi oleh pihak swasta di sini. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ini kan kalau tidak salah artinya bahwa tidak ada keterlibatan penduduk setempat bila memang ini atau menutup akses kepada penduduk setempat bila ini memang akhirnya diadopsi seperti itu. Sebenarnya semua pendekatan itu ada baik dan buruknya, Mbak. Tapi harus adaptif terhadap konteks isunya ya. Di banyak negara ada sukses story tentang konsesi, tapi di banyak contoh juga ada kegagalan itu. Konsesi adalah salah satu mungkin ketika pemerintah membutuhkan bantuan kemitraan, konsesi bisa menjadi salah satu pilihan. Tapi term and condition-nya yang harus di set up gitu. Karena sekali lagi bahwa misalkan sebuah pulau itu kan milik publik ya. Nah kemudian harus dikasih space misalkan alokasi untuk nelayan mancing di bagian sisi mana, kemudian sharing benefitnya dari pengusaha itu misalkan di sebuah pulau itu misalkan punya resort nanti bagaimana dengan masyarakat sekitar misalnya beli sayur-sayurannya ke masyarakat situ, ngisi airnya dari masyarakat situ. Kalau term and condition-nya ini dibangun dengan baik, saya pikir nggak ada yang negatif gitu. Nah, tapi sekali lagi ini harus dalam konteks dilihat dan harus ada kemudian pemerintah harus hadir sebagai wasit untuk memastikan bahwa term and condition yang sudah disepakati baik itu penting. Dan terakhir adalah pelibatan unsur CSO, NGO, unsur publik itu penting sebagai pengawas karena kemudian ini kan kekuatan ada community, ada pengusaha dan kemudian ada regulator dan kemudian ditambah satu lagi sebagai unsur masyarakat kayak kami di NGO. Dan kami senang hati karena pada prinsipnya tujuannya sama kan, pengen hal yang baik dan mudah-mudahan dengan banyak pihak yang tergabung tadi menjadi baik juga. Dan saya pikir di beberapa kasus di Indonesia ada yang contoh konsesi yang juga baik. Tapi sekali lagi transparansi, akuntabilitas, term and condition, memastikan benefit ke lokal itu menjadi penting. Karena kalau tidak ada konflik sosial dan horizontal itu kasusnya banyak kan itu. Oke, baik. Intinya harus jelas dan tepat ya sebenarnya terkait dengan hal itu ya. Baik, kita masih ada satu segmen terakhir, Bapak dan Ibu, pemirsa tetaplah bersama. Mas Imam dan juga Pak Francisco Teguh, tentunya saya berharap apa yang memang sekarang kita harapkan ini bisa menjadi momentum, bisa dikatakan inilah waktunya menata ulang. Tadi saya mengambil kata-kata dari Mas Imam seperti itu. Bagaimana kita mengembangkan ekowisata bahari kita dengan potensi-potensi yang sudah ada yang luar biasa saat ini. Mungkin closing statement dari Anda, Pak Frans Teguh, terkait dengan hal ini. Ya, Mbak Elisa. Pandemik mengajarkan kita banyak hal sebagai bagian dari pembelajaran untuk tadi ya, saya kira betul kita riset, kita redesign, kita kemas model kolaborasi dengan menata bisnis model untuk mengelola destinasi wisata bahari secara berkelanjutan. Kita perlu upaya-upaya konservasi yang dinamis dan adaptif untuk meningkatkan outstanding value proposition kita, karena wisata bahari ini benar-benar adalah kekuatan dan kekayaan dari negeri kita tercinta, karena kita punya keanekaragaman hayati, kita punya coral triangle tadi, dan kita masih banyak stock of knowledge yang juga menjadi storynomics dalam pengelolaan kepariwisataan bahari kita. Dan kita tentu sejalan dengan agenda dari SDGs yang mengedepankan planet, people, and prosperity. Dan saya kira semakin dilestarikan, pasti akan memberikan kesejahteraan. Terima kasih. Baik, bagaimana dengan Anda, Mbak Rani? Saya pikir kalau kita bicara untuk merestart ulang itu memang akan sangat banyak peluang yang bisa dikerjakan. Untuk bicara soal regulasi sebenarnya sudah sangat cukup. Dari Kemenparekraf, dari pariwisata, dari kelautan itu sudah sangat banyak, dan panduan-panduan guideline dari teman-teman CSO juga sudah sangat banyak sekali. Ini tinggal bagaimana kita mensinkronkan langkah bersama saja. Dan yang terpenting juga Pak Frans,
law enforcement juga harus diperkuat gitu Pak. Jadi apa yang sudah kita kerjakan, kita setup ulang, kita perbaiki sama-sama, dan kemudian keberlanjutannya bagaimana, law enforcement-nya seperti apa, karena banyak sekali yang sudah dibangun, tapi dibangun begitu saja, tidak kemudian di-maintain dengan secara berkelanjutan dan tidak ada law enforcement. Saya pikir itu Mbak. Baik. Dan terakhir, Mas Imam silakan. Ya, ada dua hal yang mungkin saya ingin terus ingatkan kepada semua pihak, bahwa ekowisata adalah bisnis berbasis alam. Jadi jangan lupa untuk memastikan bahwa bisnis objek utamanya dijaga dengan baik sehingga bisnis bisa berkelanjutan. Itu satu. Caranya ya terus berkembang, ilmu juga berkembang, jadi mari kita open mind itu. Yang kedua, bahwa bangun insentif, karena pada dasarnya semua pihak pengen dapat insentif. Pemerintah pasti pengen bangun insentif biar contohnya mudah mengatur. Pengusaha tentunya insentif agar kemudahan bisnis, kenyamanan bisnis. Masyarakat juga butuh insentif bahwa di lokasinya, di kampung halamannya dia pengen jadi aktor segala macam ya. Nah, dalam konteks ini mungkin salah satunya yang WWF coba sedang prakarsai adalah namanya Shining Blue, dan ada di logo saya sebelah sini. Itu adalah platform bisnis to bisnis yang sekarang ada lebih dari 100 perusahaan yang di situ untuk mempraktekkan responsible tourism yang WWF akan rekognisi ke market segala macam bahwa mereka melakukan best practices. Jadi welcome untuk siapa saja gabung di sini dan kita belajar bersama untuk melaksanakan best practices, dan juga para tourism sendiri bahwa dia juga akan jadi member sehingga anggota yang baik hotel, restoran, kemudian kapal rekreasi, tour operator yang menjadi member kami itu akan menjadi preferensinya dari para traveler yang bergabung di Shining Blue kita. Gratis, tapi mari kita belajar bersama, dan saya pikir sudah saatnya carrying capacity, tata kelola pariwisata bahari, dan memastikan ekonomi lokal terus bergulir itu menjadi hal yang perlu terus kita gali dan belajar terus dan terapkan gitu. Kira-kira itu yang mungkin saya bisa sampaikan, Mbak Elisa. Baik, terima kasih Mas Imam, Pak Frans, dan juga Mbak Rani atas diskusinya di Green Talk. Semoga kita bisa mengembangkan potensi ekowisata bahari sekaligus menjaga kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat lokal. Jaga bumi, selamatkan masa depan. Saya Eliza Hasan pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.